Angin segar bagi industri hasil tembakau nasional. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT pada tahun 2026 mendatang. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Purbaya menjelaskan keputusan untuk tidak menaikkan cukai diambil karena fokus utama pemerintah saat ini adalah memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sebagai solusinya, Kementerian Keuangan akan mengembangkan sebuah sistem khusus bagi industri hasil tembakau. Konsep sentralisasi ini akan menyediakan kawasan terpadu bagi para produsen rokok, lengkap dengan mesin, gudang, hingga pengawasan langsung dari bea cukai. Strategi ini diyakini dapat menarik para produsen skala kecil atau yang sebelumnya ilegal untuk masuk ke dalam sistem resmi. Menurut Menteri Keuangan, langkah ini lebih strategis karena tidak akan membunuh industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, pemerintah akan membina mereka agar dapat beroperasi secara legal dan membayar cukai sesuai kewajibannya. Babak baru dalam sejarah badan usaha milik negara dimulai. Komisi 6 DPR secara resmi menyepakati perubahan fundamental dalam tata kelola BUMN dengan mengubah nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade yang memimpin panitia kerja menyatakan perubahan ini merupakan satu dari total 84 pasal yang diamandemen. Selain perubahan struktural, salah satu poin krusial adalah larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari konflik kepentingan. Revisi undang-undang ini juga menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada seluruh BUMN tanpa terkecuali. Hal lain yang menjadi sorotan adalah dorongan kesetaraan gender bagi karyawan BUMN untuk menduduki jabatan di tingkat direksi komisaris dan manajerial. Setelah disetujui di tingkat pertama, rancangan undang-undang ini akan segera dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan final. Penerimaan negara dari sektor ekonomi digital terus meroket. Hingga 31 Agustus 2025, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat, total penerimaan dari pajak digital sudah mencapai angka 41,09 triliun rupiah. Secara rinci, penerimaan terbesar disumbang oleh pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN-PMSE dengan realisasi 31,85 triliun rupiah. Sisanya berasal dari pajak fintech, pajak kripto, serta pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP. Direktorat Jenderal Pajak juga terus memperluas basis pemungutan. Hingga bulan Agustus 2025, jumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE mencapai 236 entitas. Bulan ini pemerintah menambah 4 nama baru seperti Samsung Electronics dan Blackmagic Design. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggelontorkan perang dagang. Trump secara resmi menetapkan tarif impor baru ke sejumlah sektor penting, mulai dari produk farmasi, truk besar, hingga perlengkapan rumah tangga. Sanksi tarif paling mencengangkan dikenakan pada sektor farmasi. Trump akan mengenakan tarif 100% untuk semua produk farmasi bermerek atau yang dipatenkan, efektif mulai 1 Oktober, kecuali jika perusahaan tersebut bersedia membangun pabrik manufaktur di Amerika Serikat. Sektor kedua yang disasar adalah truk-truk besar. Untuk melindungi produsen lokal seperti Peterbilt dan Kenworth, Trump memberlakukan tarif 25% untuk semua truk berat yang diproduksi di belahan dunia lain. Tak hanya itu, produk rumah tangga dan furnitur impor juga kena pukul. Tarif 50% dikenakan untuk lemari dapur dan meja rias kamar mandi, sementara furnitur berlapis kain dikenakan 30%. Kebijakan tarif ini dinilai sebagai upaya untuk melawan banjir produk asing dari negara-negara Asia. Meskipun dilakukan untuk menurunkan biaya obat dan melindungi industri lokal, kebijakan tarif sebelumnya telah meningkatkan harga secara signifikan di AS, terutama untuk furnitur. Kini pasar global kembali menghitung dampak dari perang dagang jilid kedua yang dipimpin Trump.
Utang global kembali mencatat rekor tertinggi mencapai 337,7 triliun dolar AS pada akhir kuartal kedua. Angka ini setara dengan 5.639 kuadriliun rupiah. Data dari Institute of International Finance atau IIF ini mengungkapkan utang global naik lebih dari 21 triliun dolar hanya dalam paruh pertama tahun ini. IIF menyebut lonjakan utang ini mirip dengan kenaikan drastis pada tahun 2020 saat respons kebijakan pandemi mendorong pengeluaran besar-besaran. China, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan Jepang mencatat peningkatan utang terbesar dalam dolar. Direktur Riset Berkelanjutan IIF, Emre Tiftik, mencatat peningkatan utama terjadi pada utang pemerintahan, terutama di negara-negara G13 dan China, yang juga dipengaruhi oleh peningkatan belanja militer akibat ketegangan geopolitik. Situasi utang di pasar negara berkembang juga mengkhawatirkan mencapai rekor baru dengan rasio utang terhadap output global sebesar 242,4%. Negara-negara ini dihadapkan pada rekor tertinggi hampir 3,2 triliun dolar dalam pencarian obligasi dan pinjaman di sisa tahun 2025. IIF turut menyoroti utang Amerika Serikat, di mana ketergantungan pada pinjaman jangka pendek dapat mendorong tekanan politik pada bank sentral untuk mempertahankan suku bunga rendah. Kondisi ini dinilai berisiko membahayakan independensi kebijakan moneter negara adidaya tersebut.